Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Firdaini Agustin, NIM 1714202126. Di sini saya akan memaparkan jawaban mengenai tugas mata kuliah Sistem Pengawasan pada Perbankan Syariah. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai gambaran umum dasar dan prinsip pengawasan pada perbankan syariah. Berikut materinya saya cantumkan di sebelah sini. Pertama yaitu pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab, yaitu berupa tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial. Pemerintah memberikan tanggung jawab untuk sistem pengawasan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK itu merupakan orang yang mengawasi suatu sistem perbankan yang ada di Indonesia. Utama OJK yaitu untuk mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia supaya menjadi bank yang aman dan sehat. Jika bank itu menjadi bank yang aman dan sehat, maka perlindungan dan kepuasan nasabah di bank juga ada. Kemudian yang kedua, kondisi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan sehat. Dan yang terakhir itu, bank bisa meminimalkan risiko krisis perbankan yang terjadi di masa yang akan datang. Yaitu yang kedua, mengenai prinsip dan metode yang ada di perbankan, yaitu dengan melalui 6 jalur. Yang pertama itu pengawasan atau regulasi. Pengawasan atau regulasi dalam bab ini maksudnya yaitu pengawasan bank terhadap bank yang diawasinya. Kemudian yang kedua itu pengawasan tidak langsung atau off-site supervision. Metode ini, otoritas mengawasi kondisi bank secara individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang disampaikan oleh suatu perbankan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan langsung atau on-site supervision. Dalam jalur metode ini, otoritas pengawasan bank ingin meyakini kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi perbankan dalam membuat laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank. Keempat yaitu kontak dan komunikasi teratur dengan baik. Dalam metode ini, otoritas pengawasan bank yaitu berusaha untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Selain itu juga pengawasan berusaha untuk meyakini bahwa manajemen patuh dan konsisten dalam menjalankan ketentuan yang diterapkan oleh otoritas pengawasan bank maupun ketentuan dan pedoman pelaksanaan prinsip usaha pada perbankan syariah. Poin yang kelima yaitu tindak remedial dan atau penerapan sanksi. Dalam metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha mengendalikan dan mengamankan efektivitas dalam mencapai sasaran pengawasan bank. Setiap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh perbankan kemudian akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerjasama dengan otoritas pengawasan bank negara lain. Maksudnya yaitu jadi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang ada di negara Indonesia bekerja sama dengan otoritas pengawasan bank negara lain. Yang terakhir yaitu jelaskan mengenai pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian atau prudent banking supervision. Kata prudent secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana. Namun, di dalam dunia perbankan, istilah ini digunakan untuk asas kehati-hatian. Maka, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian. Tujuan lebih luas dalam prudent yaitu untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan. Prinsip utama yang digunakan dalam melakukan pengawasan bank pada awalnya adalah yang pertama, asas perbankan yang sehat, dan yang kedua, asas pengkreditan yang sehat. Kemudian ada faktor penyebab krisis, yaitu dua faktor yang menyebabkan krisis pada perbankan. Yang pertama itu kualitas manajemen yang buruk, dan yang kedua
pengawasan yang kurang efektif. Suatu manajemen yang buruk ditandai dengan adanya yang pertama, kebijakan yang memperbolehkan bank menanamkan dananya dalam aset rendah kualitasnya. Yang kedua, mengambil risiko yang berlebihan sehingga tidak mampu mendeteksi kemerosotan kualitas aset dan potensi risikonya, serta bank itu tidak bisa mengatasinya. Kemudian yang ketiga, kontrol internal audit yang tidak berfungsi. Dan yang keempat, penilaian aset yang tidak realistis. Dan yang terakhir, termasuk dalam melakukan klasifikasi kualitas pembiayaan serta tidak transparansi. Jadi, jika karena bank berada di manajemen yang buruk atau manajemen yang salah, pengawasan bank akan menemui kesulitan, maka akan terlambat pula dalam mendeteksi problem yang dihadapi bank, sehingga terlambat atau tidak siap untuk mengambil langkah kolektif atau remedial selanjutnya. Dan bank tidak dapat segera mengatasi masalahnya, membuat kesalahan dan kestabilan sistem perbankan pun akan menjadi terganggu. Jadi, otoritas pengawasan bank berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian risiko atas kegiatan yang dilakukan bank dan menjaga keamanan serta kestabilan sistem perbankan. Untuk itu, otoritas pengawasan bank memerlukan landasan yang kuat berbentuk undang-undang agar prudential regulation dapat diterapkan pada perbankan. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.